Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada yang menganggap bahwa apa yang penulis ketahui soal oli itu sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Nah, ini penulis cerita untuk membuktikan bahwa itu tidak benar. Bahwa yang namanya ilmu soal oli itu adalah sesuatu yang mudah sekali didapatkan. Jadi dulu penulis itu awam. Penulis pertama ngevlog kalau nggak salah tahun 2014. Kalau nggak salah ya, sudah hampir 10 tahun. Dan itu penulis benar-benar termasuk orang yang awam sekali soal otomotif. Saat itu juga penulis ngeremnya juga kalau nggak salah masih pakai rem depan dulu ya. Sekarang pakai rem belakang. Soal speedometer penulis salah. Soal nikasil diasil penulis salah. Soal bola wis akeh ya, banyak ya yang penulis itu salah. Jadi yang penulis ketahui sekarang itu sumbernya adalah karena banyak salah. Tapi salahnya itu ya penulis mencoba mengkoreksi, mencari tahu apa sih yang benar. Nah, soal pelumas itu penulis temukan pertama kali ya lewat HDE OPCMO ya. Pertama lewat Kaskus, karena Facebook saat itu masih belum terlalu merata lah ya. Jadi grupnya Facebook itu masih nggak begitu nggak begitu seperti sekarang. Jadi zaman itu orang masih ngomong di forum, ngomong di komentarnya blog-blog besar. Video saat itu penulis masih belum punya koneksi internet lancar, jadi ya jarang-jarang nggak lihat video. Kalau sekarang kan ya umum lah ya YouTube itu. Nah, penulis belajar oli itu wah terkesan yo, wah pakai HDO, wah pakai oh PCMO itu nggak begitu sip, enakan HDO gitu ya. Terus ya kenal banyak ilmu baru. Cuma penulis kok jadi heran gitu loh. Karena orang kok banyak ngomong asal ngomong tanpa ada sumber informasi. Sumbernya dari mana nggak jelas. Dan penulis juga menemukan cukup banyak tidak konsisten antara ilmu yang beredar di Indonesia dengan yang di luar negeri. Jadi ya kebetulan karena penulis itu sudah sering di forum-forum luar negeri, jadi penulis nyari ilmunya juga di forum luar negeri. Terlihat ada beberapa kesenjangan, seperti misalnya kalau di luar negeri itu oli motor dianggap terlalu mahal dan bisa pakai oli mobil. Nah, kalau di Indonesia sebaliknya, oli motor dianggap kualitasnya paling buruk, jadi harus pakai oli mobil. Sama ya sepertinya, berubah dari oli motor ke oli mobil, tapi alasannya beda. Orang pakai oli mobil karena oli motor mahal kalau di luar negeri. Kalau di dalam negeri, orang pakai oli mobil karena oli motor kualitasnya jelek. Kira-kira seperti itu ya. Ya saat itu penulis sama sekali nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti soal kinematic viscosity lah, soal TBN lah. Oh TBN harus sekian, harus. Penulis nggak ngerti. Ya wes, penulis coba belajar pelan-pelan. Jadi ya penulis saat itu sudah punya kebiasaan untuk kalau ngomong ngasih referensi sumber informasi yang penulis pakai. Kenapa seperti itu? Karena penulis pernah
sangat malu sekali ya ketika omongan penulis itu ya, yang sumbernya dari asumsi ternyata salah, dan dia ngasih dia nggak ngasih sumber informasinya, cuma dia ngomong penulis itu bodoh gitu loh. Dan penulis coba cari informasi, iya penulis salah. Dan akhirnya ini ya, yang kejadian sangat memalukan ini membuat penulis itu jadi ya betul-betul sangat memperhatikan sumber. Ya penulis juga masih mengalami kejadian memalukan yang lain gara-gara sumbernya ya. Jadi kemudian penulis lebih selektif memilih sumber informasi. Apalagi ya ternyata dari sisi agama pun ya juga disebutkan bahwa kalau ngomong itu wajib ada sumbernya harusnya. Jadi mungkin kalau pernah dengar ada cerita ya, ada orang datang ke suatu suku, suatu tribe, suatu apalah gitu ya, suatu kelompok, suatu kota ya, datang dari ngomong panjang lebar. Nah itu terus kalau nggak salah satu kota itu percaya, yang ternyata kemudian diketahui bahwa omongan orang itu salah. Jadi moral dari cerita tersebut adalah kalau ada informasi kita itu wajib verifikasi. Kalau menyampaikan informasi kita harus punya sumber infonya dari mana. Jadi apa yang kita omongkan itu ada sumbernya. Apa yang kita dengar kita harus verifikasi. Jadi dua itu ya. Dan ya itu yang kemudian penulis coba terapkan. Dan ternyata banyak sekali informasi-informasi yang nggak sesuai dengan yang ia omongkan, yang mereka omongkan. Karena banyak omongan-omongan yang beredar di grup Oli itu sumbernya adalah copy paste dari websitenya juga copy paste dari tempat lain juga. Nah tempat yang jadi rujukan pertama itu ya ternyata terjemahannya kurang begitu detail, dan ya kurang detailnya ini membuat yang membaca dari tempat tersebut jadi salah pengertian, yang akhirnya jadi salah kaprah. Jadi kalau kita kutip kata-katanya 100% itu masih benar. Tapi begitu orang menceritakan kembali, hasilnya salah kebanyakan. Contohnya ya viscosity index, ya HTHS. Itu waduh. Kata-kata aslinya itu nggak salah ya. Tapi begitu orangnya disuruh menceritakan kembali dengan kata-kata mereka, jadi salah. Jadi yang namanya kekentalan tidak banyak berubah itu ya, ketahanan kekentalan bisa jadi aneh-aneh gitu loh. Jadi ada yang misalnya mengartikan, oh oli itu kekentalannya selalu tetap, nggak berubah. Tapi mendadak di suhu 70 derajat Celcius kekentalannya langsung berubah jedek. Dari misalnya 10 jadi 50 gitu ya. Sesuatu yang sangat nggak masuk akal lah ya. Kenapa kok oli kekentalannya bisa berubah drastis? Betul-betul nggak alami ya. Karena yang namanya memanasi air, mosok ya dari dingin terus mendadak jeder panas, kan ya enggak. Kan ada proses, ada ya satu-satu meningkat gitu ya. Tapi ya banyak orang yang menganggap seperti itu. Dianggap kekentalan oli itu stabil. Jadi yang namanya viscosity index tinggi itu olinya stabil kekentalannya. Kekentalannya sama sekali nggak berubah. Statis.
kekentalannya A, kekentalannya B gitu ya. Jadi kekentalan dianggap murni utuh, ya segitu pasti kekentalannya gitu ya. Padahal ya yang namanya viscosity index itu mengacu ke seberapa cepat sih oli itu makin encer. Yang viscosity indexnya tinggi, oli itu tidak akan terlalu encer. Yang diomongkan sebagai ketahanan kekentalan itu sebenarnya adalah seberapa parah sih oli itu jadi makin encer. Jadi ya gara-gara terjemahannya kurang detail, orang jadi salah pengertian. Dan sayangnya orang nyari infonya bukan dari sumber aslinya, tapi dari sumber kedua, ketiga, keempat. Ya jadinya banyak salahnya. Soal HTHS itu jelas loh ya. Kalau di kata-kata bahasa Inggris, HTHS itu adalah kekentalan ya. Jadi HTHS itu adalah viskositas, merupakan angka yang menunjukkan kekentalan dengan kondisi juga suhu tinggi, shear yang tinggi, sobekan-sobekan yang tinggi. Tapi kemudian jadinya yang di grup oli apa yang terjadi? HTHS disebut bukan kekentalan. HTHS ya HTHS, kekentalan ya kekentalan. Embolah ya, kenapa jadi bisa seperti itu? Yang namanya CCS, embo mana lah? Apa bakal diterjemahkan secara lain oleh mereka? Kerangkis apa meneh? Bola wis pali. Dan penulis kalau ketemu yang begitu, ya penulis nyoba nyarinya di tempat-tempat yang genah, tempat-tempat yang bisa terpercaya. Jadi misalnya kalau soal oli itu ya bisa dari Lubrizol, bisa dari Exxon Mobil, bisa dari mana? Liqui Moly ya masih boleh gitu ya. Tapi ya kemudian pakai justru seperti misalnya dari Whitman.biz, dari lubrication apa? Machinery lubrication. Nah, tahu nggak yang ngasih link informasi website tersebut itu siapa? Itu dari grup oli penulis. Jadi penulis tahunya itu dari grup oli. Tapi anehnya ya, walau dari grup oli ngomong, oh Whitman.biz itu informasinya keren, itu bener, itu profesor itu, atau Machinery Lubrication Noria itu sumber informasi yang keren itu. Tapi mengapa kok informasi yang mereka ajarkan kok beda ya dari yang ada di Machinery Lubrication, beda dari apa mau saya tidak sebut apa sih jenis maneh Whitman.biz, kenapa kok beda? Contoh Whitman.biz itu kan ngomong ya bahwa aditif terlalu banyak itu nggak bagus karena mengganggu proses pembakaran. Proses pembakaran bisa dari kerak ya, tentunya tenaga juga kurang. Tapi ya kenapa kok dari apa jenisnya? Dari kelompok oli, grup oli besar itu ngomong, oh HDU paling sip, tarikannya paling enak, paling nyambung gitu ya. Dan penulis kebetulan juga bisa membuktikan bahwa oh ternyata nggak bener. Penulis pernah membandingkan angka konsumsi bahan bakar, penulis pernah membandingkan angka top speed, penulis pernah membandingkan angka 0-100 yang menunjukkan bahwa oh ternyata kalau pakai oli HDO itu lebih banyak berkurangnya performa kendaraan itu. Sorry ya, motor penulis enggak jarang ganti oli di mobil, jadi gak iso cerita di mobil. Kalau informasi dari Machinery Lubrication
yang apa, yang salah ya, yang sering diselewengkan itu ya soal oli sintetik, soal solvensinya oli, solvensi yang berhubungan dengan pembersihan lumpur, pembersihan kerak. Jadi kalau di machinery lubrication misalnya ya, soal lumpur, oli full sintetik yang PAO atau yang grup 3 plus itu kemampuan membersihkan lumpurnya malah lemah, tapi unggulnya adalah lebih sulit menghasilkan lumpur. Jadi karena kemampuan anti oksidasinya itu lebih baik, maka olinya itu resiko jadi lumpurnya lebih sedikit. Tapi kalau sudah berlumpur, nah pembersihannya yang sulit. Nah ini loh ya yang kalau nggak lihat dari sumber aslinya, kita nggak tahu. Jadi asalnya penulis itu awam 100% awam. Penulis nggak punya dasar di bidang otomotif, buta sama sekali. Penulis nggak punya apa jenenge pengalaman jadi mekanik. Penulis nggak punya pengalaman di dunia oli, tapi penulis belajar dari nol. Mungkin memang penulis pernah misalnya, oh coba-coba pakai magnet, pakai cemenite, pakai vortex, kebetulan di motor Suzuki apa Crystal Tune ya, pakai vortex yang hasilnya luar biasa, buanter motornya. Kemudian pakai magnet yang hasilnya juga luar biasa. Terus harinya pakai cemenite dan sekarang pakai prokapasitor. Ya tapi secara keseluruhan penulis itu awam, betul-betul awam, nggak ngerti apa-apa. Tapi karena ya penulis apa ya, kalau ada informasi terus nyoba verifikasi, terus nyari sumber informasi yang sedetail mungkin, terus membandingkan informasi dari satu sumber dengan sumber yang lain, jadinya ya lama-lama jadi hafal, lama-lama jadi tahu. Dan tentu juga penulis sangat mementingkan eksperimen ya. Walau eksperimennya nggak pakai apa uji laboratorium atau apa, tapi kan prinsip fisika sendiri kan sudah sudah ada toh. Prinsip fisika itu adalah hasil eksperimen harus konsisten, bisa diulang sendiri atau bisa diulang orang lain, replicable, repeatable, konsisten. Apa maneh sijine maneh? Mbo lali. Ono 5 ya, lali wis. Oh ya, bisa diambil kesimpulan dari eksperimen tersebut. Nah, iya satu lagi, bisa dikembangkan sehingga apa meningkatkan apa jenis. Pokoknya bisa dikembangkan lah ya. Bisa dimanfaatkan untuk membuat eksperimen baru, membuat teori baru. Dan hasilnya juga bisa diverifikasi. Dan itu penulis lakukan. Yang ternyata ya untuk replicability-nya orang lain ya ternyata banyak yang mendapatkan kesimpulan yang sama. Mungkin ada yang beda, tapi biasanya ya karena daerahnya beda. Misalnya penulis dekat pantai, orangnya sana pakai dekat gunung. Bukan dekat gunung, wes di gunung, daerah yang sangat dingin, ya kesimpulan bisa beda. Tapi yang kebetulan sama-sama di pantai, oh iya mas kayak gini. Nah itu yang harus dicari, hasil yang bisa dikonfirmasi oleh orang lain yang dalam kondisi yang sama. Kalau ada hasil yang berbeda ya harus dicari tahu, itu kenapa kok bisa beda. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.